Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Kembar Story. Baik teman-teman, untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga sehat selalu untuk semuanya ya. Teman-teman, untuk hari ini saya akan membahas tentang jangan mudah putus asa ketika doa terbesar kalian belum Allah kabulkan. Doa itu memohon sesuatu keinginan yang kita inginkan kepada Allah gitu ya. Ya, walaupun doa terbesar kita belum dikabulkan sama Allah ya teman-teman, kita harus terus berjuang, terus dilangitkan doanya kepada Allah ya teman-teman. Mungkin kenapa doa terbesar kita belum Allah kabulkan, karena terlalu banyak dosa-dosa yang menumpuk ya di dalam diri kita ya teman-teman ya. Dosa yang tanpa sadar kita lakukan ya di masa lalu, mungkin masa sekarang gitu ya, atau masa yang akan datang gitu ya. Saya pernah nonton di salah satu channel YouTube ya, Bapak Habib Nopel Ali Idrus kalau gak salah ya. Pokoknya banyak banget inspirasi ya di channel YouTube ini, banyak inspirasi yang udah saya tonton ya. Katanya kalau kita ingin doa kita dikabulkan, salah satu diantaranya kita harus perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar gitu ya, baca Al-Quran gitu ya teman-teman, zikir gitu ya. Di sini saya akan membahas tentang perbanyak baca istighfar ya. Istighfar itu ada yang kalimatnya panjang, ada yang kalimatnya pendek ya teman-teman. Kalimat pendeknya seperti ini, astagfirullah, artinya aku mohon ampun kepada Allah gitu ya. Karena kita sering baca istighfar, Allah memperhatikan kita ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Beda lagi kalau kita nggak sering baca istighfar ya. Kalau kita sering baca istighfar sebanyak-banyaknya, maka dosa-dosa kita yang masa lalu, yang telah lalu akan Allah ampuni gitu ya, satu persatu gitu ya. Jadi mungkin karena doa terbesar kita belum Allah kabulkan karena masih banyak dosa ya, dosa di masa lalu yang pernah kita perbuat gitu ya tanpa kita sadar ya. Jadi si dosa yang sudah menumpuk itu harus kita musnahkan gitu ya, harus kita kurangi ya dengan baca istighfar, aku memohon ampun kepada Allah, astagfirullah gitu ya. Saya mau memberikan contoh ya bagaimana dosa kita bisa Allah bersihkan ya dengan baca istighfar. Saya akan ambil contoh nih teman-teman, nih saya punya air teh nih, ini air teh ya. Saya dicontohinnya pakai air teh aja ya teman-teman. Ini ada air teh ya teman-teman, dan ini air putih ya, air bening. Nah, maaf ya ini gelasnya lucu ya, Doraemon. Jadi gini teman-teman, ini air teh, diibaratkan ini dosa kita teman-teman ya, ini dosa kita diibaratkan. Dan ini air putih ini diibaratkan kita sudah bersih dari dosa ya teman-teman. Jadi gini nih teman-teman, kalau si dosa kita nggak disiram, nggak baca istighfar, dosa kita akan terhapus gak sama Allah? Enggak kan? Dosa kita akan semakin menumpuk, tambah lagi, akan semakin menumpuk. Tapi kalau dosa ini, ibaratkan dosa ya, ini dosa, ini baca istighfar nih, ini bersih dari dosa, ini masih banyak dosa nih misalkan ya. Kalau dosa ini kita tutupi dengan baca istighfar, akan berubah gak si air teh ini jadi bening? Akan berubah teman-teman, akan bersih dari dosa. Yuk kita praktekkan. Menarik nih teman-teman. Ini saya di bawah ini nih, saya udah menyediakan ini apa, toples ya, toples. Terus ini ibaratkan dosa kita, ini diibaratkan baca istighfar, zikir istighfar yang kita baca setiap waktu, setiap hari, agar dosa kita terhapus oleh Allah nih. Ibaratkan dosa ini istighfar ya. Yuk kita praktekkan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dosa, ini istighfar cuman segini nih. Kalau sebanding dosa kita akan terhapus gak? Dosanya banyak, istighfarnya banyak. Dosanya banyak, istighfarnya sedikit. Akan terhapus gak?
teh ini akan menjadi bening nggak? Kita lihat ya. Tapi kalau kita baca istighfar yang banyak banget, insya Allah teh yang ini akan menjadi bening kembali. Yuk kita menarik ya teman-teman, yuk kita praktekkan. Bismillah. Masih air teh kan? Belum bening kan teman-teman ya? Kita tambah lagi pakai air ini nih. Ini diibaratkan 2 ml ya. Ini 400 ml. Ini 200 ml, ini 400 ml. Tadi udah dituang yang 200 ml nya ini. Kita tuang lagi ya teman-teman nih kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Dosa tadi tuh diibaratkan air teh. Ketika air teh disiram dengan air putih akan berubah warna menjadi air bening. Karena dosa kita udah dihapus dengan baca istighfar. Ini bisa dilakukan teman-teman di rumah ya. Teknik ini. Ini mah cuma diibaratkan aja ya, contohnya aja ya. Kalau ya teman-teman, ini tuh cuman contohnya. Diibaratkan air teh tadi itu dosa gitu ya, dosa kita yang semakin banyak, dan air bening ini adalah penghapus dosa, yaitu beristighfar, zikir istighfar. Menarik kan teman-teman? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau doa kita ingin Allah kabulkan, kalau doa kita ingin Allah ijabah, kita harus banyak-banyakin baca istighfar, baca zikir, baca sholawat, baca Al-Quran gitu ya. Setidaknya baca istighfar aja lah ya di setiap waktu kita. Bisa pakai tasbih digital, bisa langsung diucapkan secara langsung, boleh aja ya teman-teman ya. Semakin kita baca istighfar banyak, semakin dosa kita akan Allah ampuni ya, dan semakin pintu rezeki kita akan Allah bukakan. Yang tadinya pintu rezeki kita tertutup karena dosa kita yang masa lalu, akan Allah bukakan pintu rezeki kita yang semulanya tertutup menjadi terbuka teman-teman, dengan baca apa? Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja ya teman-teman sharing dari saya tentang pembahasan hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk semuanya, dan terus semangat ya teman-teman. Walaupun doa terbesar kalian belum Allah kabulkan, terus semangat, baca istighfar, baca sholawat, baca Al-Quran, terus berdoa, jangan mudah putus asa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.